Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Kita lanjutkan materi akuntansi kas dan setara kas. Kali ini kita sudah masuk ke materi yang sangat menarik, yaitu ilustrasi jurnal standar kuasa bun. Ya, kalau kita bicara tentang jurnal standar kuasa bun, maka bayangkan ini adalah ayat jurnal yang disusun oleh PPKD di Akpom 1 ya, ketika dia istilahnya melakukan istilahnya transaksi resiprokal ya. Transaksi resiprokalnya atas SKPD yang melibatkan uang kas di Kasda. Kalau di Pemda seperti itu ya. Itu akan direspon dengan pencatatan oleh PPKD ya. Nah, di sini pemerintah pusat ketika KL mencatat ada transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas, maka apa sebenarnya yang dicatat oleh BUN ya, yang berkaitan dengan ini yaitu kuasa bun daerahnya, KPPN-nya seperti apa. Nah, di sini kita melihat ada kelompok yang akan dicatat oleh KPPN atau kuasa bun daerah dan termasuk nanti di dalamnya ada kuasa bun pusat ya. Itu jurnal standar realisasi, transitoris, pengembalian dan jurnal standar penutup. Oke. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Jadi yang namanya jurnal standar realisasi itu adalah realisasi pendapatannya KL atau pendapatan bun di luar siap. Ya, pendapatan bun di luar siap ya, karena kan siap nggak punya pendapatan. Kemudian belanja atau transfer, kalau belanja tuh pasti di KL, di bun juga ada belanja, transfer hanya ada di bun, ya punya di SATD ya. Kemudian penerimaan pembiayaan hanya ada di bun ya. Kemudian pengeluaran pembiayaan juga adanya di bun, tapi bun yang lain, bun di luar siap ya. Tuh. Nah, ini contoh sederhana. Jurnal standar realisasi pendapatan. Jadi bayangkan ketika ada KL atau satker bun di luar siap ya, di luar siap menerima pendapatan, maka jurnalnya gimana? Jurnalnya KL atau bun yang di luar siap kan gini ya, mendebit detail mengkredit pendapatan, baik di buku besar akrual maupun di buku besar kas kan gitu ya. Nah, nih kan pasti di KL kan seperti ini ya. Oke. Maka direspon dengan transaksi resiprokalnya gimana? Karena dia detailnya di sini di debit, di KL, maka direspon dengan siap menjadi dikredit. Kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Kalau di PMK yang dulu, yang PMK 215 yang dulu ya, ini di sini bukan bukan dikel tapi dia detail. Jadi seolah cuma balik doang. Sekarang di PMK 212, pokoknya kalau di sisi debit itu detail, diterima dari entitas lain, di sisi kredit pokoknya ditagihkan ke entitas lain gitu ya. Jadi seperti SKPD ya. Ide apa namanya? RKPPKD pada pendapatan ya. Di sini kas di Kasda pada RK SKPD kan gitu. Ya, di kas pada ditagihkan ke entitas lain. Demikian juga di buku besar kasnya ya. Kas ditagihkan entitas lain, diterima entitas lain pada pendapatan. Nah, ini pendapatan ini maksudnya pendapatan masuk ke neraca ya. Ke LAK, mohon maaf, ke LAK, bukan ke LRA. Karena nggak mungkin dong dia punya pendapatan, bukan pendapatan dia. Jadi kepentingan yang mencatat kas di buku besar kas adalah untuk masuk ke LAK. Kepentingan siap mencatat pendapatan di buku besar kas adalah untuk LAK. Ya, jelas sampai sini? Bagus. Bisa dilanjut ya? Lanjut. Oke deh. Yang kedua adalah jurnal standar realisasi belanja transfer di KL maupun di bun non siap ya. Gimana Pak kalau di sana dia membayar utangnya? Ini kalau udah keluar SP2D GUTLS ya. Belanja masuk dibayar dikel, ini kan belanja pada dikel gitu ya. Kemudian direspon oleh siap adalah didel ya pada kas. Ini juga itu didel pada kas, ada belanja, ada dikel. Ini belanja yang sini masuk LK, kas yang di sini juga masuk LK ya. Ini sebenarnya sederhana kan, tinggal dibolak-balik kan. Seperti yang ada di PPKD. Gampang ya. Lalu kalau ada jurnal penerimaan pembiayaan. Kalau penerimaan pembiayaan kan hanya ada di BUN kan. Punya apa saja tuh penerimaan pembiayaan? 990 berapa? 01. 01 itu apa? Utang pemerintah ya. 02
hibah ya. Tapi kalau pembiayaan di sini ada satu utang pemerintah. Terus 03. 03 adalah SAIP, investasi pemerintah. Kemudian 04 yaitu penerusan pinjaman ya. Ini transaksi yang ada di sana, ini kan pasti bun juga, tapi karena di luar siap ya jumlahnya begini kan ketika dia diterima dari entitas lain, utang jangka panjang ya. Ini juga diterima dari entitas lain di penerimaan pembiayaan, maka oleh kuasa bun jumlahnya adalah dia langsung masuknya ke SAL di sini ya. SAL ya. SAL pada ditagihkan ke entitas lain. Ya, SAL pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian di sini juga SAL pada ditagihkan entitas lain, diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan, dengan catatan ini yang ini kepentingan penerimaan pembiayaan dan SAL di sini Anda masuk ke LAK. Semua ya, bedanya kalau dulu yang di transaksi pendapatan maupun belanja, yang terpengaruh adalah kasnya gitu ya. Nah, di sini langsung ke SAL-nya. Kemudian kalau ada pengeluaran pembiayaan juga sebaliknya ya, ada pengeluaran pembiayaan, detail, pengeluaran pembiayaan, detail ya, ini pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar, direspon dengan kuasa punya detail pada kas, ini detail juga pada kas pengeluaran pembiayaan ya, untuk kepentingan LK di sini, gampang. Nah, sekarang jurnal standar transitoris, apa sih Pak transitoris gitu kan ya? Itu melikup itu ada 3 kalau di sini ya, ada jurnal standar PFK, ada jurnal pemindah bukuan, ada jurnal standar penerimaan atau pengelolaan transito. Jadi ya kalau yang transitoris itu ya salah satunya ada memang PFK. Yang PFK di pemerintah pusat itu adalah yang itu tadi, yang BPJS, Tatspen, Bapetarum itu namanya PFK-nya. Tapi yang utang potongan pungutan pajak itu bukan PFK. Ya. Jadi itu PFK hanya salah satu dari transitoris. Ya, transitoris ada 3 kan PFK, pemindah buku atau kiriman uang, atau penerimaan untuk pengeluaran transito yang berkaitan sama uang persediaan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana jurnal penerimaan PFK? Ingat, waktu PFK itu kan, ini kan biasanya langsung dari LS nih, misalkan nih PFK pegawai, dari gaji-gaji pegawai dan PFK pajak rokok, kan si KL-nya nggak nyatet, ya. Dia langsung nyatet, dicatat oleh apa namanya bun, siap ya. Kas pada dikel, ini kas juga pada dikel, ini detail pada penerimaan transito PFK. Ini jurnal yang ada di bun siapnya gini. Kemudian pengeluaran PFK-nya gimana? Nah, kalau dia bayar utang PFK-nya, nyetor ya. Kemudian ini pengeluaran transito pada dikel. Ini pengeluaran transito PFK pada dikel, gitu ya. Karena ya, jadi PFK-PFK di sini itu beda dengan PFK yang selama ini kita bahas ya, bahwa PFK pemerintah pusat hanya yang berkaitan di luar potongan pungutan pajak. Lalu transitoris yang kedua adalah kalau ada pemindah buku atau kiriman uang, maka jurnalnya apa? Si Pak Sabun terima uang kas, ini juga sama kas ya. Penerimaan uang transito atau penerimaan uang transito kiriman uang, ya. Ini juga sama di buku besar kasnya, cuman ini kepentingannya untuk LAK ya. Yang ini kepentingannya ini kan hilang kan nggak masuk ke laporan keuangan karena dia jurnal sementara. Kemudian kas dalam transito. Jadi kasnya sudah apa namanya di, diterima ya atau masih dalam perjalanan mungkin ya sudah dianggap kas tapi lawannya adalah kas dalam transito gitu. Oke, selesai ya teman-teman semua jurnal standar untuk kuasa bun mudah ya. Bayangkan pokoknya bayangkan sesuai dengan PPKD yang ada di Apem 1. Demikian habis ini kita bahas soal-soal latihan. Mudah-mudahan sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Salam sehat untuk sahabat akuntansi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.